Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di Hakim-Hakim 19. Dan sebelum kita mulai, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji meninggikan namanya. Kita minta urapan Tuhan turun atas setiap kita, supaya kita dimampukan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kuryawata shanda karawata sikika. Kiara la 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 wata shikiko. Haleluya. Kiara la 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 wata shande. Kiara wata sikada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selama-lamanya Engkau Allah yang hidup. Tiada yang seperti-Mu. Engkau Tuhan kami. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sumur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menolongku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sumur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku,
Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, hanya dengan Yesus, hanya bersamamu ya Tuhan, kami jatuh. Penolongku, kekuatanku hanya Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Korea wata shanda karawata siki kandaria wata siki ko. Haleluya. Korea wata shanda karawata siki. Korea wata siki ko. Terima kasih Yesus. Korea wata karawata siki ko. Haleluya. Hati kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Hati kami sepenuhnya percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup. Meskipun kadang-kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami percaya Engkau gak sekali-kali meninggalkan kami. Kasih setiamu itu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarpun dari goncangan kepada goncangan kami tetap percaya bahwa Engkau itu Allah yang baik. Rencanamu itu adalah rencana yang penuh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan kami naikkan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami gak mau Tuhan cuma nyanyi sekedar nyanyi saja. Tapi ini adalah ungkapan hati dari hati kami. Biarlah Tuhan ini menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama belajar dari hari ke hari di dalam Bible Study Online CK7 ini Tuhan. Kami minta terus Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, dalam Alkitab ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, kami tahu tanpa urapan-Mu kami ini gak bisa apa-apa. Maka dari itu Tuhan, perlengkapi setiap kami, supaya kami mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, urapi hamba Tuhan, supaya hamba dimampukan untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bukan dari hamba sendiri, tetapi oleh karena Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu, dan kami percaya pelajaran malam hari ini akan mendatangkan berkat-berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar pada malam hari ini dari Hakim-Hakim 19. Nah, pada Hakim-Hakim 18 kemarin kita sudah belajar mengenai apa yang terjadi di antara Bani dan bagaimana seorang Lewi yang tidak melakukan atau melayani sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, tetapi untuk kepentingan sendiri dan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, pada malam hari ini kita akan membaca perikop dari perbuatan noda di Gibea. Saya akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu sebelum kita membahas dari Hakim-Hakim 19 ini. Perbuatan noda di Gibea. Ayat yang pertama. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuknya dan membawanya kembali. Bersama-sama dia, bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayahnya itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi. Sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, "Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi." Jadi duduklah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, "Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira." Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, "Mari, segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya." Di ayat 9. Ketika orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, "Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihatlah, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu." Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas, lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Nah, kalau kita baca dari Hakim-Hakim 19 ini sampai habis, sampai ayat yang ke-30, maka di pasal ini berkisah tentang seorang Lewi yang mengambil gundik dari Betlehem Yehuda. Nah, pada saat itu tidak ada raja di Israel, sehingga orang-orang Israel itu berbuat semaunya tanpa ada aturan-aturan. Dan diceritakan bahwa gundik itu berselingkuh, berbuat serong, dan pergi ke rumah ayahnya yang ada di Betlehem Yehuda dan tinggal di sana selama 4 bulan. Lalu sang suami berbaik hati, melepaskan pengampunan pastinya dan menyusul sang gundik ke rumah papa mertuanya dan berusaha membujuk sang gundik untuk pulang bersamanya kembali. Nah, orang Lewi ini disambut baik oleh mertuanya. Dan rencana awal yang sebenarnya dia cuma mau bermalam 3 hari, lalu ditahan oleh mertuanya sampai akhirnya dia tinggal 5 hari lamanya. Nah, pada saat orang Lewi ini beserta dengan gundik dan bujangnya perjalanan pulang kembali ke pegunungan Efraim, mereka bermaksud untuk bermalam di Gibea.
Lalu ada seorang tua yang berasal dari Benyamin yang sebagai pendatang di Gibea itu dan mengajaknya untuk bermalam di rumahnya. Nah, di sini ceritanya. Pada saat malam hari, datanglah orang-orang dari kota itu, yaitu orang-orang Gibea yang dursila, menggedor-gedor rumahnya. Dan dia berusaha mau memperkosa gundiknya atau si pendatang itu yang bertamu di rumah orang tua tersebut. Dan awalnya orang tua tersebut itu berusaha menahan orang dursila itu supaya jangan memperkosa. Dan bahkan orang tua itu rela menyerahkan anaknya yang perempuan yang masih perawan itu untuk sebagai ganti dari tamunya yang ingin diperkosa oleh orang-orang dursila itu. Itu adalah bukti dari tanggung jawab tuan rumah kepada tamu yang sedang datang di rumahnya atas keselamatan tamunya. Akan tetapi orang Lewi itu menangkap gundiknya sendiri dan menyerahkan kepada orang-orang dursila untuk diperkosa. Dan akhirnya gundiknya itu mati. Dan keesokan harinya orang Lewi ini menemukan gundiknya telah mati dan memotong bagian tubuh gundiknya menjadi 12 bagian. Dan mengirimkan potongan tubuh itu ke semua suku Israel. Itu semuanya terdapat di ayat yang ke-29. Pada kisah ini kita bisa sama-sama melihat bagaimana sikap yang muncul jika tidak ada kasih yang tulus dan murni. Apa motivasinya sebenarnya dari orang Lewi ini menjemput gundiknya? Apakah benar-benar dia mengasihi? Apakah dia benar-benar tulus murni mencintai gundiknya? Bukti wujud dari kasih adalah kepedulian pada orang lain. Dan jika kasih tersebut tidak mulus dan tidak murni, maka manusia itu cenderung egois dan mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan orang lain. Itu adalah sikap dasar kebanyakan manusia. Pada saat kepepet, dia akan rela mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada Roma 3 ayat 10 dan 11. Bagaimana hancur kehidupan manusia, mereka tidak berakal budi dan melakukan yang tidak benar. Kalau manusia itu hidup tanpa Allah. Maka dari itu, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita itu berakal budi dan melakukan hal-hal yang benar di mata Allah. Dan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada kitab Hakim-Hakim pun demikian. Pada zaman itu semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, bukan menurut pandangannya Allah. Karena juga mereka tidak ada raja, tidak ada pemimpin yang benar-benar memimpin atau membatasi apa yang mereka lakukan. Seorang Lewi yang biasanya dihormati layaknya sebagai imam, sebagai utusan Allah. Namun kenyataannya adalah seorang yang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Dalam hal ini adalah gundiknya sendiri. Dan dalam kondisi seperti ini, manusia tidak tahu mengasihi, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kebenaran Allah. Dan ini adalah kecenderungan manusia pada akhir zaman. Seperti yang ditulis oleh 2 Timotius 3. Bagaimana kondisi kita pada saat ini? Orang seringkali juga melakukan apa yang benar menurut pandangannya dan kepentingan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, kita harus menjadikan Allah, Tuhan kita, dan firman-Nya sebagai standar sebuah kebenaran hidup. Jangan melakukan apa yang menjadi kepentingan kita atau menjadi standar kita sendiri. Tapi semuanya harus berpatok atau harus berdasarkan dengan kebenaran firman Allah. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kita kepepet, apakah kita sudah tetap melakukan firman Allah? Atau justru di dalam kepepetan kita mengorbankan orang lain tanpa belas kasihan? Saya berdoa supaya kita semua tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayar dan berapapun resikonya. Karena kita tahu
tanpa Allah, maka manusia tidak bisa berakal budi. Dan tanpa Allah, manusia itu bisa menyimpang. Dan saya berharap kita semuanya menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini di mana kami belajar sedikit kebenaran firman-Mu tentang apa yang terjadi di Gibea Tuhan. Bagaimana seorang Lewi yang tidak memiliki kasih sehingga ia rela mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya sendiri. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin saat ini di antara kami juga kadang-kadang egois, kadang-kadang mementingkan kepentingan kami sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Tapi kami mau belajar Tuhan pada malam hari ini bahwa kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman sehingga kami hidup bukan menurut pandangan kami pribadi lepas pribadi, menurut pandangan kami sendiri. Tetapi kami melihat dari kacamata-Mu Tuhan, dari kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, Engkau urapi setiap jemaat-Mu, mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Bukan Tuhan untuk kepentingan kami, tetapi semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan kami, orang melihat Yesus hidup. Dan orang melihat Yesus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati, kuatkan yang lemah Tuhan. Hibur yang susah. Pulihkan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Baik dalam segi posisi kami, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan Engkau sembuhkan. Dan bahkan Tuhan, ekonomi kami Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.